Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin pemirsa yang setia mengikuti channel kajian Ji Aja yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita sama-sama bisa bertemu pada kajian kali ini dalam rangka menyimak salah satu ilmu yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, yaitu insya Allah dengan izin Allah dan taufik serta hidayahnya kita akan membahas tentang kajian fikih. Para jamaah sekalian, ilmu fikih ini adalah bukan ilmu sembarang ilmu, tapi memang benar-benar dilahirkan oleh para ulama yang telah mengeluarkan segenap kemampuan mereka. Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala semuanya berjibaku dengan kemampuan mereka untuk mengambil hukum langsung baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keempat imam ini yang memiliki pengikutnya tersendiri, mereka bukan mengada-ngada, ya, bukan berpendapat atas hawa nafsu mereka atau hanya akal mereka semata, tapi mereka pun sama seperti para sahabat mengambil hukumnya langsung dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, dalam edisi kajian fikih kita kali ini insya Allah akan kita bahas tentang masalah wudhu. Mari sama-sama kita periksa wudhu yang sering kita lakukan ini kira-kira sudah tepat atau belum sesuai dengan bimbingan ilmu fikihnya. Al-wudhu fil lughah, wudhu secara bahasa artinya adalah ismun lil fi'li, nama dari sebuah pekerjaan. Pekerjaan apa? Isti'malul ma fi a'dha makhsusah, adalah menggunakan air di dalam anggota tubuh yang tertentu. Ya, jadi memang gak semua anggota tubuh dalam wudhu ini kita berikan air. Nah, secara syar'i diartikan dengan isti'malu ma'in tahurin, menggunakan air yang suci, mensucikan. Fil a'dha'il arba'ati, dalam anggota tubuh yang 4. Apa itu? Dari mulai membasuh kepala, kemudian membasuh tangan, membasuh kepala dan kedua kaki. Ala sifatin makhsusatin fisyara'i, berdasarkan dengan sifat atau tata cara khusus yang telah ditulis dan dijelaskan dalam hukum syariat. Nah, jadi wudhu ini berdasarkan kepada hukum syariat. Apa sih dalilnya yang mewajibkan kita atau mensyariatkan kepada kita untuk berwudhu? Adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya, inilah ayat yang memerintahkan kita untuk melakukan wudhu ketika akan melaksanakan sholat. Atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddo'a. Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kalian apabila berhadas
sampai ia melakukan wudhu. Para hadirin sekalian, berikutnya adalah akan kita bahas mengenai sifat-sifat atau hukum wudhu itu bagaimana. Ya, apakah selamanya wajib ataukah wudhu itu ada yang disunahkan. Nah, sebelum kita membahas ini, sedikit hikmah kenapa wudhu itu hanya di anggota badan yang tertentu, yang 4 tadi kita sebutkan. Nah, menurut para ulama, wal hikmatu min ghusli hadhil a'dha, dan hikmah mencuci dari anggota-anggota tubuh yang 4 ini adalah kasratu ta'arrudiha lil aqzari wal ghubari. Adalah karena 4 anggota tubuh tadi itu memang paling banyak terkena kotoran, memang paling banyak terkena debu, sehingga Allah memerintahkan ketika akan berwudu dan melaksanakan sholat, maka diwasuhlah 4 anggota tubuh tersebut. Ya, subhanallah. Ya, Islam sangat memperhatikan tentang kesucian dan kebersihan ketika kita seorang makhluk ya akan menghadapi Sang Khalik penciptanya. Jadi nggak sembarangan ya orang Islam ini. Para hadirin sekalian, tadi udah kita sebutkan, kita akan membahas tentang hukum wudhu ya. Antara wudhu yang sifatnya wajib, hukumnya wajib, dengan wudhu yang hukumnya hanya sunnah. Apa sih wudhu yang sifatnya wajib atau hukumnya wajib? Pertama adalah alal muhdisi ya, kepada orang yang mempunyai hadas. Iza aradal qiyama lis-sholati, apabila dia ingin melaksanakan sholat, pardon kanat au naflan, baik itu sholat fardu yang 5 waktu itu atau sholat sunnah. Jadi bukan berarti sholatnya sunnah, wudhunya menjadi sunnah. Sholatnya mah sunnah, tetap wudhunya tetap menjadi wajib. Sesuai dengan ayat Al-Quran atau hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Jadi kedua dalil tersebut menunjukkan bahwa ketika seorang muslim akan melaksanakan sholat, sementara dia dalam keadaan hadas, maka dia wajib terlebih dahulu untuk melaksanakan wudhu. Yang kedua adalah li'ajli lamsil Quran, karena akan memegang Al-Quran. Sesuai dengan ayat Al-Quran yang mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, bahwa Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang mempunyai toharoh, mempunyai kesucian. Atau hadis Nabi yang mengatakan la yamassul Qur'ana illa tahirun, tidak boleh ada yang memegang Al-Quran ini kecuali orang-orang yang memiliki kesucian atau dalam keadaan suci. Inilah 2 hal yang wajib untuk diawali dengan wudhu. Ditambahkan di sini litawafi haulal Ka'bah. Nah, begitu pula akan melakukan tawaf di Ka'bah. Maka kita wajib terlebih dahulu mempunyai wudhu ya dalam keadaan suci. Berikutnya adalah wudhu yang hukumnya sunnah. Artinya kita boleh melakukan wudhu tersebut, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi jika kita tinggalkan wudhunya, ya tidak menjadi masalah di sini. Apa yang pertama? At-tawaddu'u likulli sholatin. Nah, melakukan wudhu untuk setiap sholat. Maksudnya bagaimana? Mungkin tadi kita udah sholat, misalkan sholat subuh, ya. Kemudian kita belum batal. Nah, terus datang waktu sholat zuhur. Nah, di sini sekalipun kita belum batal ya, kita masih mempunyai hukum wudhu, tetap disunahkan kita untuk melakukan wudhu yang kedua kali. Ini sangat dianjurkan sehingga kita mempunyai pahala di sini dengan melakukan wudhu. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan hadis Nabi. Laula an asyuqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan, menyusahkan kepada umatku, la amartuhum inda kulli sholatin biwudu'in, maka aku pasti akan memerintahkan kepada mereka ketika akan melaksanakan sholat untuk melakukan wudhu.
Nah, ya kata Nabi, seandainya gak menyusahkan kata Nabi, ya kepada umatku ini, pasti aku akan memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa melakukan wudu. Wa ma'akuli wudu'in bisiwakin. Begitu pula setiap kali berwudu, ya pasti akan aku perintahkan mereka untuk menggunakan siwak. Ini seandainya tidak menyusahkan. Berarti hadis ini ya menunjukkan sunnah hukumnya, mandub hukumnya, ya jika kita ingin mengulang wudhu kita sekalipun kita dalam keadaan suci. Ya, hitung-hitung apa? Menambah pahala para hadirin sekalian. Nah, di sini sebutkan juga apa? Fardon au naflan li'anahu nur ala nur. Karena itu merupakan cahaya di atas cahaya, ya. Wajah kita semakin bercahaya jika kita semakin banyak melakukan wudhu. Nabi mengatakan, man tawaddo'a ala tuhrin. Barang siapa yang berwudu dalam keadaan suci, kutiba lahu asyru hasanatin, maka akan ditulis baginya 10 kebaikan. Subhanallah. Ya, begitu banyak ladang pahala yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah memperbanyak air wudu, ya, memperbanyak melakukan wudu. Insya Allah pahala kita akan semakin banyak. Berikutnya adalah yang disunahkan kita untuk mempunyai wudu atau berwudu adalah masul kutubis syar'iyyati, memegang buku-buku tentang syariat. Buku apa sih? Min tafsirin, buku tafsir, wa hadisin, buku hadis, wa i'tiqadin, buku tentang akidah, wa fiqhin, buku tentang fikih. Inilah buku-buku tentang hukum syariat. Ketika kita ingin memperdalam kitab, ya, misalkan tafsir Ibnu Katsir, Anda ingin membaca fikih mazahib, fikih Imam Syafi'i dan lain sebagainya. Nah, ini disunahkan agar menjadi berkah ilmunya, bermanfaat. Nah, diawali dengan apa? Melakukan wudu. Insya Allah, ya, ketika membaca kitab tersebut akan terasa barokah, ya, bagi pembacanya. Berikutnya adalah linnaumi ala taharatin. Kita melakukan wudu, kenapa? Karena kita ingin tidur dalam keadaan suci. Barangkali manakala kita tidur, ternyata tidur selamanya. Alhamdulillah kan, kalau kita dalam keadaan suci, nyawa dicabut, nah kita berada dalam keadaan suci menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqibal istiqozi minan naumi, dan setelah bangun tidur, mubadaratan littoharoh, cepat-cepat atau bersegera untuk bersuci. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena emang ada sabda Nabi, apa itu? Iza ataita maja'aka, apabila engkau ingin mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo wudu'aka lis-sholati, maka hendaknya berwudulah seperti wudunya kamu ingin melakukan sholat. Berikutnya adalah qabla ghuslil janabah, sebelum melakukan mandi janabah. Nah, ini disunahkan bagi kita untuk melakukan wudu terlebih dahulu. Walil junubi indal akli wasyurbi, begitu pula bagi orang junub disunahkan wudu ketika akan makan. Jadi makannya masih dalam keadaan junub, ya. Misalkan pengantin baru nih, lapar, masih dalam keadaan junub, akan makan, itu disunahkan berwudu. Wasyurbi minum, wa naumi tidur, wa muawadatil wat'i, atau ingin mengulang ibadah pernikahannya. Ini boleh sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban, apabila dalam keadaan junub, fa arada ayyakula, lalu beliau akan makan, au yanama, atau tidur, tawaddoa, beliau wudu terlebih dahulu padahal dalam keadaan junub. Berikutnya adalah ba'da sauratil ghadab, apabila muncul bangkitnya al-ghadab, marah, emosi memuncak. Kita akan marah-marah nih, akan memuncak emosi kita gara-gara ada sesuatu yang membuat kita kesal. Nah, buru-buru kita ingat berwudu. Ya, insya Allah
Ketika kita akan marah, lalu kita ingat cepat-cepat kita ambil air wudhu, maka sifat marahnya barangkali akan berkurang atau hilang. Di anal wudhu ayut piuhu, karena wudhu akan memadamkan emosinya. Rawah Ahmad di musnadihi, Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya, fa ija ghadiba ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian marah, faliyatawaddo, maka hendaknya dia berwudu. Inilah ya sunnah bagi kita untuk berwudu. Penting sekali dalam keadaan marah, karena marah gawat kalau sudah hilang akal. Al-ghadabu junun wa akhiruhu nadamun. Marah adalah gila, kegilaan, pada akhirnya akan menyesal. Berikutnya wali qiraatil Quran, untuk membaca Al-Quran, wa dirasatil hadis, dan mempelajari ilmu hadis, wa mutala'ah kutubil ilmi syar'i, menelaah, mempelajari kitab-kitab ilmu syariat, ihtimaman bisya'niha, karena memperhatikan kemuliaannya, ya, kondisinya. Wa kana Malik yatawaddo, ya, Imam Malik berwudu, wa yatatohar, dan senantiasa bertoharoh, ingda imla'il hadis an Rasulillahi SAW, ketika akan menulis hadis. Ta'ziman lahu, sebagai penghormatan, sebagai sikap memuliakan terhadap ilmu-ilmu syariat. Kita lanjut. Lil azani wal iqamah, ketika akan melakukan azan, silakan jika Anda seorang muazin, Anda ingin melakukan azan, sunnahnya adalah diawali dengan mengambil wudu. Wal iqamah, wa ilqa khutbatin, atau ingin menyampaikan khutbah, walau khutbati zawaj, sekalipun adalah khutbah pernikahan. Wa ziarah an Nabi SAW, juga ziarah kepada Nabi. Wal wukuf, kemudian wukuf di Arafah, kemudian sa'i baina Safa wal Marwa, li'annaha fi amakin ibadah, karena semuanya itu berada di tempat-tempat ibadah. Lalu di sini disunahkan juga berikutnya adalah ba'dal tikabi khati'ah, setelah melakukan kesalahan, maksiat, kesalahan. Apa itu? Min ghibatin, habis ngegibah, ngerumpi, wa kadzibin, berbuat bohong, wa namimatin, adu domba, wa nahwiha. Begitu sadar ini perbuatan yang buruk dan jelek dan perbuatan dosa, maka disunahkan buru-buru mengambil air wudu. Kenapa? Li'anal hasanati tamhus sayyi'at, karena kebaikan akan menghilangkan, menghapus keburukan. Nabi bersabda, ala adulukum, maukah kamu aku tunjukkan, kata Nabi, ala ma yamhullahu bihil khotoya, terhadap perkara-perkara, perbuatan-perbuatan di mana Allah akan menghapus segala kesalahan. Wa yarfa' bihi darajat, dan mengangkat derajat. Qalu bala ya Rasulullah, mereka menjawab, ya Rasul. Apa kata Nabi? Isbagul wudu 'alal makarih, menyempurnakan wudu terhadap hal-hal yang sifatnya makruh. Wa kasratul khuta ilal masjid, banyak melangkah ke masjid. Wa intizarus sholatin ba'da sholatin, menunggu sholat setelah sholat yang lain. Fadzalika ribat. Itulah yang bisa menghubungkan. Para hadirin sekalian, berikutnya adalah ba'da kohkohatin kharijas sholah, ketika tertawa terbahak-bahak, ya, saking gembiranya Anda mungkin lalu terbawa terbahak-bahak. Nah, disunahkan di sini dalam hukum fikih untuk melakukan wudu, ya, setelah itu. Lalu ba'da ghusli mayyitin, ya, wa hamlihi, setelah memandikan mayit atau membawa mayit. Nah, itu juga disunahkan untuk berwudu. Man ghusala mayyitan falyagtasil, barang siapa yang sudah mencuci mayit maka hendaknya mandi. Waman hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa yang membawanya hendak dia mengambil air wudu. Inilah dalilnya. Lil khuruji min khilafil ulama, ingin keluar dari perselisihan ulama. Kama ijala misa imro'atan, sebagaimana dia memegang seorang perempuan. Aula misa parjahu, atau memegang kemaluannya, bibat nikafihi, dengan telapak tangannya, au ba'da aqlilah mihin juzur, liqauli ba'dihim bil wudu minhu,
karena memang pendapat sebagian ulama untuk melakukan wudu ya setelah hal tadi disebutkan. Walitakuna ibadatuhu sahihatan bil ittifaq, dan agar ibadahnya menjadi benar sesuai kesepakatan para ulama. Inilah yang hukumnya sangat dianjurkan ketika kita akan melakukan aktivitas itu. Para hadirin sekalian, berikutnya adalah kita akan membahas mengenai faraidul wudu, rukun-rukun wudu. Di dalam wudu ini apa saja yang harus kita lakukan? Jika kita hal ini nggak dilakukan, maka wudunya tidak akan sah. Pertama adalah ghuslul wajhi, membasuh muka. Ini salah satu rukun wudu yang wajib kita lakukan. Sesuai dengan dalilnya mengatakan, fagsilu wujuhakum, hendaknya kalian mencuci wajah kalian. Bagaimana ini membasuh muka ini, mencuci muka ini bagaimana ya agar sempurna sesuai dengan tuntutan Al-Qur'an dan hadis Nabi. Wal ghuslu isalatul ma'i 'alal 'udwi bihaisu yataqatar. Mencuci adalah mengalirkan air kepada anggota tubuh di mana airnya tersebut merembes ya, masuk ke dalam kulit-kulitnya. Wala takfil isalah biduni taqatur. Maka tidak cukup mengalirkan air tanpa ada resapan. Kalau kita membasuh muka sekedarnya aja ternyata airnya nggak meresap, ini nggak sah gitu. Karena ini adalah pencucian terhadap anggota tubuh yang sifatnya wajib. Nah, wal wajhu, batasannya wajah ini apa? Wahaduhu tulan, batasan panjangnya adalah ma baina manabiti sya'rir ra'si al-mu'tad, di antara tempat tumbuhnya rambut. Batasan tumbuh rambut kita di mana ini? Silahkan diperiksa masing-masing kepala kita, batasan tempat tumbuhnya rambut Anda mana. Nah, ini batasnya menurut di sini adalah, jika batasan panjang ya, ini ke bawah ini, sejak dimulai ini di sini tumbuhnya rambut ila muntahaz zakoni, sampai ujung zakon. Di sini dagu kita sampai ujung dagu. Ini harus kena basuhan semua ketika kita wudhu. Tidak boleh tidak. Satu titik aja nggak kena air, maka wudhunya tidak sah. Jadi mulai sini awal tumbuhnya rambut terus ke bawah sampai ujung dari dagu kita. Au min mabda sathil jabhah ila asfalil zakon, atau dari mulainya puncak dari jidat kita sampai dagu yang paling bawah. Apa itu dagu? Manbatul lihyah, tempat tumbuhnya jenggot. Nah, ini harus kena semua ya, jangan sampai tidak. Wa minal wajhi, dan di antara yang masuk dalam kategori wajah adalah maudiul ghamam wa huwa ma yanbutu alaihi sya'ru minal jabhah. Ini memang misalkan di sini ada yang rambut, sebetulnya bagian dari jidat, ini harus kena air juga. Walaisa minhu anaz'atani, dan bukan bagian dari wajah. Apa itu naz'atani? Bayadoni yaktanifani an-nasiyah. Jadi ada kulit putih yang memang berada di ubun-ubun. Nah, ini bukan dari bagian wajah kita. Wa huwa muqaddamu ra'si min a'la al-jabin. Jadi bagian terdepan dari kepala kita yang memang berada di atas jidat kita. Ini bagian dari kepala, bukan bagian dari wajah. Wajah tadi batasnya adalah awal dari tumbuhnya rambut. Kan nanti diperiksa lagi masing-masing. Itu adalah batasan wajah yang ukurannya tulan panjangnya. Nah, sekarang wahadul wajhi ardon. Bagaimana batasan wajah lebarnya? Adalah ma baina syahmatail uzun, di antara dua cuping telinga. Ini wajah ke sini. Ya. Ini juga harus kena. Jangan sampai satu titik aja di pipi kita nih kena air, wudunya itu nggak sah. Ya. Jadi betul-betul harus diyakinkan ya ketika kita mengambil air wudu dan kita basuhkan ke dalam atau ke muka kita bersama ini. Wa yadkhulu fil wajhi fir raji' indal Hanafiyah wasyafi'iyah al bayadul lazi bainal izar wal uzun. Nah, ini juga yang dekat-dekat telinga nih, al izar ya, seperti cambang di sini ya. Kulit yang putih dekat telinga ini harus kena juga, katanya bagian dari wajah ya. Wa yadkhulu fil wajhi, dan yang masuk dalam kategori wajah ya, menurut Hanafi dan Syafi'i adalah
kulit putih yang berada di antara cabang dengan telinga. Ya, sampai sini ya, gitu ya. Nah, di sini pada sempurnanya adalah untuk kehati-hatian dan kita yakin bahwa seluruh anggota wajah ini kena, ya, sesuai dengan kaidah usul fiknya, mala yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib, ya. Sesuatu yang memang menjadi kesempurnaan dari sebuah kewajiban, maka dia hukumnya menjadi wajib. Ya, di dalam membasuh menurut para ulama sini kita lebihkan. Jadi jangan sampai hanya batasan dari mulai awal tumbuhnya rambut, kita lebihkan sedikit ya untuk meyakini bahwa semua anggota yang dalam kategori wajah itu sudah terkena air ya. Jadi sempurnakan ya sampai betul-betul kena semua, kita yakin ya, seperti itu. Berikutnya adalah kita bahas mengenai ghuslul yadaini, mencuci kedua telapak tangan ya, ilal mirfaqaini, sampai kedua belah siku ya, kedua belah siku. Karena ayatnya mengatakan wa aydiyakum ilal marafiq, ya, basuhlah kedua tangan kamu ini sampai ke siku-siku ini. Wa yajibu 'inda jumhuril ulama, dan wajib menurut mayoritas ulama, idkhalul mirfaqaini fil ghusli, memasukkan siku-siku ini ketika akan mencuci tangan. Jadi jangan sampai kita mencuci tangan tapi siku-sikunya nggak kena. Nah, itu menurut jumhur ulama wudunya tidak sah. Kenapa? Li'anna harfa ila lintiha il ghayah. Karena kata ila ya, harfu jarin ya, dalam bahasa Arab dalam ayat tersebut ilal marafiq itu mengandung arti lil ghayah, lintiha il ghayah. Arti betul-betul nyampe ke ujungnya. Ya kalau nyampe ke ujung berarti harus kena gitu siku-sikunya ini ya. Karena ila di sini mengartikan ma'a, bersama katanya ya, menurut Pak Jumhur ulama ya, seperti ayat mengatakan wala ta'khulu amwalakum ila amwalikum ya, amwalahum, jangan kau makan harta mereka anak yatim bersama harta kalian. Juga di sini ada hadis yang mengatakan annahu tawaddoa faghasala wajhahu, bahwa Nabi berwudu kemudian Nabi membasuh mukanya, Fa'as bagol wudu, dan menyempurnakan wudunya, summa ghasala yadahu al-yumna, kemudian beliau Nabi Muhammad mencuci tangan yang kanan sampai asyra'a fil 'addi ya, sampai cucian sampai ke sini ya, melebihi dari tenaga di sini ya, tangan ya, dilebihkan oleh Nabi. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ijatawaddoa amarul ma'ala mirfaqai, bahwa Nabi apabila berwudu maka beliau amarul ma ya, melewatkan air ini dari batasan siku-siku, dilebihkan dari siku-siku ya, membasuh tangannya ini ya, untuk keyakinan bahwa memang wudunya sempurna ya ketika membasuh tangan. Nah, di sini juga dikatakan lagi termasuk kuku kita ya, kita harus yakin di sini bahwa air masuk ke dalam hal-hal yang nampak dari kuku kita ini. Yajibu bil ittifaq izalatu ma yahjubul ma anil azofir. Sepakat ya bahwa kita harus menghilangkan apa-apa yang menutup air ya, masuk ke kuku ya, tangan kita ini. Misalkan di tangan kita ini ada kutek, ada cat ya, apapun lah, mungkin bekas lem, lalu menghalangi masuknya air ke dalam kuku. Nah, ini harus dibersihkan dahulu gitu kukunya ini, sehingga air bisa masuk ya. Sebab kalau air nggak masuk setitik aja, maka wudhu kita tidak sah. Nah, ini penting sekali untuk kita ketahui dan kita sadari ya, hal-hal kecil seperti itu. Di sini Allah mengatakan wa yajibu 'inda jumhur tahrikul khotam adoyi, wajib menurut jumhur ulama menggerakkan cincin yang ada dalam jari kita. Kebetulan udah sangat sempit sekali nih. Nah, itu ketika berwudu digerak-gerakkan agar agar airnya masuk, kita yakini dia masuk. Penting sekali untuk kita ketahui agar wudu kita menjadi sempurna dan sah menurut hukum syariat. Berikutnya yang ketiga adalah mashur ra'si ya. Rukun wudu adalah membasuh kepala kita sesuai dengan ayatnya wamsahu biru'usikum, hendaknya kalian membasuh kepala kalian
Di sini para ulama kita memang berbeda-beda pendapat tentang batasannya. Menurut Hanafiyah, ya, al-wajib mashurub irroksi marotan. Wajibnya adalah membasuh 1/4 dari kepala kita. Apa ukurannya? Bimiqdarin nasiyati. Ukurannya adalah ubun-ubun ini, ya. Jadi ketika berwudu hendaknya ukurannya 1 ubun-ubun ini terkena air, ya, maka wudunya akan menjadi sah. Lalu menurut Al-Malikiyah wal Hanabilah, ya, Imam Malik dan mazhab Malik dan Hambali mengatakan yajibu mashu jami rosi, ya. Dalam mazhab Maliki atau mazhab Hambali harus semua kena ini, ya, jami rosi, ya. Sementara menurut Syafi'iyah, ya, pendapatnya mengatakan al-wajib mashu ba'di rosi, wajibnya adalah hanya setengah kepala, walau sya'rotan wahidah, walaupun hanya 1 rambut saja, nah itu sah wudunya. Nah, inilah pendapat para ulama. Walhaq, nah, ini ditarjih, ya, dikuatkan oleh Muhammad Wahba Az-Zuhaili, anal ayata min qubailil mutlak, bahwa ayat perintah membasuh kepala ini sifatnya mutlak. Wa annaha la tadu ala aksar min iqa'il masih biroksi, karena ayatnya mutlak kan, basuhlah kepala kamu. Ini tidak ada spesifik ada di situ, harus setengah, ya, harus seluruhnya, gitu dan sebagainya. Maka apa yang benar? Cukup iqa'ul masih biroksi, cukup membasuh, yang penting membasuh, mau dia setengah, 1 ubun-ubun, yang penting kena semua, atau kena kepala kita, ya, air itu, maka dianggap, ya, rukun membasuh kepala ini sah, gitu. Yang penting kepala kita basah atau kena, sesuai dengan perintah ayatnya. Lalu berikutnya adalah ghuslur rijlaini ilal ka'baini, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ya. Jadi bahasa adalah ilal ka'bain, ya, harus masuk ke mata kaki berarti, ya. Jika kita berwudu membasuh kaki, mata kakinya nggak kena, maka wudunya dianggap tidak sah. Di sini dikatakan bahwa dalam riwayat Ahmad, sumayam sahro'sahu kama amarallah, kemudian Nabi membasuh kepalanya sesuai dengan perintah Allah, sumayagsil qadamaihi ilal ka'baini, kemudian Nabi membasuh atau mencuci kedua kakinya sampai kedua mata kakinya. Wal wajib inda jumhur fuqaha, yang wajib menurut mayoritas fuqaha adalah ghuslul ka'baini, membasuh kedua mata kaki, au qadarihima, atau sekedar ukurannya saja, inda faqdihima marijlaini marotan wahidah. Misalkan mata kakinya hilang, nah, berarti sekedarnya diingat-ingat, ya, seyakinnya, oh ini udah kena mata kaki, ya. Misalkan ada orang yang cacat, kebetulan mata kakinya tidak ada. Nah, inilah menurut jumhur ulama, ya, sesuai dengan diyakini kira-kira mata kakinya itu kena. Para hadirin sekalian, ya, inilah fardu-fardu wudu yang disepakati oleh para ulama, ya, dari mulai membasuh muka, ya, kemudian tangan, kemudian membasuh kepala, dan membasuh atau mencuci kaki kita. Insya Allah pada pembahasan berikutnya akan kita bahas 2 rukun wudu, ya, yaitu niat dan tartib. Ya, emang ini ikhtilaf ulama di sini, dan akan kita bahas juga setelah itu apa sunnah-sunnah dalam berwudu, ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda semua, ya, yang setia menyimak kajian bersama Haji Aja. Mudah-mudahan ini menjadi berkah buat kita semua, dan kita semakin mampu untuk menyempurnakan tata cara beribadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.